belajar mencintai meskipun tidak dicintai. Ini orang NU ya, orang NU. Maka orang NU biasanya kalau dia dihina, dia gak akan balas. Soalnya apa? Kalau dia dihina kok balas hina, itu sama-sama jelek. Ya, kok ada orang dibisui, oh kamu kayak asu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم استسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Sebelum kita lanjut, mari kita tawassul membaca surah Al-Fatihah untuk junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wabil khusus untuk seluruh muassis dan masyayikh pondok pesantren Lirboyo, almarhum al-Maghfurlah Haji Abdul Karim, almarhum al-Maghfurlah Kiai Haji Mahrus Ali, Kiai Haji Marzuki, Kiai Haji Idris, dan seluruh para masyayikh yang telah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta para penerus-penerusnya yang mudah-mudahan diberikan kekuatan dan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan juga untuk muassis dan masyayikh Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ala man nawayna wa ala niyatin salihah li kulli hajatin min ad-dunya wal akhirah wa li salihina wa li sunnahina wa niyatina wa talabina wa talabina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Yang kita muliakan bersama guru kita Al-Mukarram Gus Ahmad Kafabihi beserta keluarga yang bersama dengan beliau, dan juga segenap rombongan serta himpunan santri alumni Lirboyo yang hadir pada pagi hari ini. Bapak Kawan
KPU Bapak Samsul Arifin, Eskom, segenap para guru, karyawan dan seluruh siswa dan siswi, seluruh siswa Madrasah Negeri Bondowoso yang saya cinta, sayangi. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua anugerah yang telah diberikan kepada kita dengan sama-sama mengucap kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad dan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabbihi. Alhamdulillah pada pagi hari ini hadir di tengah-tengah kita guru kita jauh dari Lirboyo sana datang ke Bondowoso yang mungkin suasana lingkungannya tidak begitu sama. Bondowoso insya Allah mulai masuk arak-arak, ini sudah mengalami rasa suasana dingin ya, karena memang Bondowoso ini insya Allah di Jawa Timur satu-satunya kabupaten mungkin yang tidak punya laut. Jadi Bondowoso insya Allah jauh dari tsunami insya Allah. Tapi kalau tsunami-nya saya tidak paham. Mungkin tsunami tidak ada, tapi tsunami-nya mungkin ada. Karena memang Bondowoso ini dikelilingi gunung-gunung. Ya, tsunami-nya jauh, tapi batunya gunungnya ini yang perlu kita antisipasi. Ya. Alhamdulillah beliau mudah-mudahan kehadirannya di tengah-tengah kita ini akan membawa keberkahan untuk diri kita semua, keluarga kita dan madrasah kita. Amin ya rabbal alamin. Perlu kita ketahui, alhamdulillah hadirnya beliau di tengah-tengah kita ini rentetan rangkaian dari bagaimana pengesepuh kita, guru kita, Pak Kiai Haji Imam Darmawi Burhan, insya Allah tahun 2011 ini dengan programnya nyantri 2 tahun. Per 2 tahun ada nyantri semalam di pesantren-pesantren, dan alhamdulillah kalau tahun ini kita para guru dan karyawan nyantri di Pondok Kiai Fadal di Banyuwangi, saudara dari Kiai Haji Zuhri Zaini Nur Jadi Peton, tahun 2011 insya Allah ini kita guru dan karyawan juga nyantri di Lirboyo, masih waktu itu almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Idris. Ini alhamdulillah pada kali ini kita disambungkan dengan perantara PGA Paguyuban Guru Agama ini mengadakan kegiatan setelah melihat adanya beberapa kasus baik anak putra ataupun putri. Putri ini ada kasus apa istilahnya kurang pemahaman terhadap hal-hal yang dialami berupa darah haidnya, sedangkan yang putra ini juga ada sedikit kasus di dalam mencari jati dirinya. Who am I? Siapa saya? Maka kalau kali ini yang putri ada kajian khusus kewanitaan, yang putra ini ada kajian khusus tentang kehidupan. Bagaimana hidup kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Ini beliaunya alhamdulillah kalau kami melihat termasuk tipikal keluarga yang bahagia, ya, pasangan yang bahagia. Dahulunya guru kami, suami istri itu ibaratkan bibit dan sawah. Bibitnya bagus, kalau sawahnya kurang bagus, ini cenderung buahnya kurang bagus. Kalau bibitnya bagus, sawahnya juga bagus, insya Allah nanti buahnya akan subur. Yang paling agak sulit itu ya bibitnya sudah kurang bagus, sawahnya nanti juga kurang bagus. Naudzubillah. Maka dengan ngaji kita pada pagi hari ini, bagaimana ngaji tentang kehidupan dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, mudah-mudahan kita akan masuk kepada tipikal yang nanti baik bibit dan juga baik sawahnya. Amin ya rabbal. Rabbana hab lana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mari kita ikuti ngaji dengan beliau. Ini tidak begitu terikat, Gus. Monggo pun kesulitan dengan mau diapakan ini, dan mungkin juga dari putra-putra kami ada permasalahan kehidupan yang akan ditanyakan, dipersilakan. Kalau istri saya itu, mohon maaf, ini biasanya konsultasi ngaji kepada Ning melalui dunia dunia tidak nyata, ya, melalui dunia maya sana. Kita pada pagi hari ini, alhamdulillah, langsung akan mengaji kepada beliau offline, langsung, tidak usah repot-repot mengenai dunia maya. Silakan nanti dipertanyakan semua hal tentang kehidupan ini, bagaimana bahagia dunia, bahagia akhirat. Kepada beliau, Gus Ahmad KPBI, kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'da. Hadirin kiram yang kami muliakan, yang kami taati, segenap para alim, para ulama, para habaib, para masyayikh, para sepuh, para tidak sepuh, yang kami hormati kepada segenap jajaran guru dan di Bondowoso. Semoga oleh Allah senantiasa diberi kesehatan, diberi umur yang panjang. Yang kami hormati kepada teman-teman siswa Bondowoso yang alhamdulillah pada pagi hari ini dapat hadir bersama, bermuajah bersama dalam majelis ilmu, yang mana harapan kita orang yang hadir di majelis ilmu itu, apa yang dia harapkan itu semua diijabai oleh Allah. Kehebatan orang Islam itu adalah dia bisa menciptakan masjidnya sendiri. Kalau kita berdoa di masjid, doa tersebut akan gampang sampai kepada Gusti Allah. Tapi kan orang cari masjid itu kadang agak sulit. Kadang ada masjid tapi jauh, atau kadang ada masjid sebelah tapi malas. Maka orang Islam itu hendaknya untuk menciptakan masjidnya sendiri dengan cara apa? Serilah kalian semua untuk selalu berpenjelasan dalam permasalahan ilmu. Jadi barang siapa yang mengadakan majelis ilmu, maka di situ otomatis dia membuat masjidnya sendiri. Doa-doa yang dilantunkan dalam majelis tersebut akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan harapan juga semoga teman-teman di sini diberi kelancaran dalam urusannya, termasuk kelancaran dalam ngaji, kelancaran dalam sekolah, kelancaran, semoga ilmunya bermanfaat, semoga rezekinya barokah, dan kelak akan mendapatkan istri yang salihah. Ini bagus, ini masuk doa yang luar biasa, harus diamini semuanya, ya. Kalau dalam taklim ta'alim itu seorang thalibul ilmi ayam bagi harus mempunyai himmatul aliyah, cita-cita yang tinggi, termasuk ya cita-cita yang tinggi itu adalah
kalian menginginkan istri saya kalau bisa cantik lahir batin, solihah luar dalam. Kalau dia termasuk pintar gaji kita, hafizah, atau nasabnya bagus, pokoknya minta setinggi mungkin. Ini adalah kata saya Sanusi dalam kitab Ta'limut Ta'lim, yakni seorang thalabul ilmi atau mencari ilmu harus mempunyai himmatul aliyah atau jiwa cita-cita yang tinggi dalam segala aspek kehidupannya, termasuk dalam permasalahan asmara, dalam permasalahan jodoh. Kenapa semacam ini? Ketika cita-citamu yang kamu lambungkan, yang kamu langitkan setinggi langit, kok tidak bisa sampai ke langit, mungkin akan jatuh di antara bintang-bintang yang ada di langit sebelum. Itu nenek awalnya jalur alpat deka iso, kalau bisa alpat jika ini paling dan sambil jalur kalian semua jalur Avanza, ya itu apa? Cherry, foto loh. Chevrolet, jalur itu ojo setengah-setengah, ya. Jalur ojo setengah-setengah. Bahkan dalam permasalahan doa, ini kita belum nyambung ke tema ya, nanti dulu. Ini sebutnya maaf suara sedikit tadi serak, ini ketelasan apa ya, bahan bakar bahasanya, ketelasan bahan bakar, terus tadi pilek juga. Nah, mungkin agak sedikit terganggu ya. Dalam permasalahan doa dalam kitab Taqiyul Qaul, doa itu dibagi menjadi 3. Jadi kita masih bahas tentang masalah apa ya? Tentang masalah doa yang kita panjatkan untuk setiap hari kita lalui. Ada doa yang oleh Allah langsung dikabulkan. Contoh, orang doa ya Allah semoga saya jadi orang kaya. Oleh Allah langsung dikabulkan. Memang janji Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Itu sudah janji Allah. Nek ada wong sapa wong itu, ini bahasa Jawa paham ya? Indonesia aja ya. Ini sudah janji Allah. Kok ada hambanya yang meminta, saya pasti akan kabulkan. Itu janji Allah. Ya. Tapi metode ijabahnya itu berbeda-beda. Ada yang secara langsung dia meminta, ya Allah semoga saya jadi orang kaya, besoknya jadi orang kaya. Ada. Ya Allah semoga besok saya dapat istri yang cantik, langsung dikabulkan. Ya Allah semoga besok saya lulus dengan nilai terbaik, dikabulkan. Ya, ada yang semacam itu. Tapi ada juga doa tersebut gak langsung diijabahi, butuh yang namanya proses. Seperti halnya prosesnya doanya para nabi. Para nabi itu berdoa gak langsung sama Allah diijabahi kok. Standarnya doa nabi itu biasanya mereka mulai dari berdoa sampai terkabulnya doa itu menempuh jalan 40 tahun. Bayangkan, itu Nabi. Hai Nabi Nuh berdoa, ya Allah semoga engkau menyadarkan umatku. Nabi Lut juga bersama, ya Allah semoga engkau menyadarkan umatku. Tapi apa yang terjadi? Gak langsung dikabulkan. Ada yang namanya proses dalam kata 40 tahun. Ya, itu Nabi loh ya. Nabi derajat itu apa? Khalilullah, waliullah. Lah sampean kalian semua untuk Nabi jangan cepat-cepat, ya. Berarti dalam artian apa? Ketika doamu kok belum dikabulkan, mungkin belum saatnya. Bisa jadi doa kamu akan terkabulkan setahun, 1 minggu kemudian, 2 minggu kemudian, 3 minggu kemudian, atau bahkan 1 tahun kemudian. Intinya dalam berdoa jangan berputus asa. Jangan kalian ini lelah untuk berdoa. Ya, kadang orang meminta kepada Allah, ya Allah semoga saya dijadikan oleh Allah menjadi pribadi yang gampang memahami pelajaran.
Semoga Allah menjadikan saya menjadi pribadi yang gak gampang kesuan. Tapi ternyata besok kok saya tersunam, saya marah, saya kembali menjadi orang yang egois. Berarti Allah gak mengabulkan doaku. Oh bukan, berarti belum saatnya, gitu loh. Belum saatnya. Ada kalanya doa tersebut itu memang langsung, ada yang memang ada tempo proses. Ya. Yang ketiga apa? Doa itu akan terkabulkan, tapi tidak sesuai harapan kamu. Bisa jadi menurut kamu baik, menurut Allah buruk. Contoh, kamu berdoa, ya Allah semoga istri saya seperti halnya Nikita Willy. Jangan tahu Nikita Willy. Sebenarnya Nikita Willy. Gak tahu Nikita Willy. Teman-teman tahu Nikita Willy? Tahu. Tahu Nikita Willy? Marah itu. Ya, berdoa semoga istri saya yang diketahui, contohnya berdoa semacam itu. Tapi delalah Allah memberikan istri kamu itu bukan kayak diketahui. Kayak contohnya kayak ya jangan tidak bisa bilang. Ya di sore diketahui lah. Ya di sore diketahui lah siapa ya? Siapa? Ada tidak? Oh kayu itu di sore lah, di sore. Terus pokoknya di sore. Mungkin Allah tidak mengabulkan permintaanmu. Kamu meminta punya istri yang cantik, tapi ternyata tidak terlalu cantik. Bisa jadi ini buruk di mata Allah ketika kamu diberi istri yang iki tidak cah iki. Anak ini kok diberi istri cantik, ini mesti sombong ini. Mau deh ke teman-temannya, kilo butuhku ayu. Iya. Apa istri kamu kayak gitu? Ya. Istri kamu kayak gitu, kayak panci kok kosong. Nah. Akhirnya apa? Wes doa yang tadi diminta, yang tadinya adalah meminta doa istri cantik, sama Allah dikabulkan dalam bentuk yang lain, yakni apa? Wes bojone gak usah ayu-ayu, tapi dia jadi wong sugih. Ya, ini permasalahan doa semacam itu, sama ya. Jenengan harus mempunyai hikmah yang tinggi, dan doa itu cita-cita yang tinggi. Ya, dalam permasalahan doa juga sama. Supaya apa? Supaya nanti ketika kalian dikabulkan, maka Allah akan mengabulkan dalam bentuk yang lain yang menurut Allah lebih baik daripada yang kamu minta. Ini namanya dalam Al-Quran, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih mengetahui daripada kamu. Nah, ya. Tapi jadi orang sugih kok gak enak loh ya. Sama kayak jadi orang sugih. Pengen? Kami enak jadi orang sugih gue. Tak dudui. Kalian tahu ketika di akhirat itu ada yang namanya hisab. Tahu hisab? Hisab itu apa? Perhitungan amal. Iya, perhitungan amal ya. Oke lah. Ada orang yang namanya Mas Adi. Atau sama di sini sama namanya. Siapa namanya? Mas Aulin. Mas Aulin dihisab sama malaikat. Sebelum dia masuk surga, dia dihisab. Aulin, tunggu dulu. Jangan masuk surga dulu. Saya hisab amal kamu. Kamu punya apa saja? Kamu punya kekayaan apa saja? Akhirnya Mas Aulin jawab, malaikat, saya di dunia alhamdulillah saya mempunyai mobil 4, rumah villa 4, sawah 40 hektar, truk 4, istri satu aja ya, jangan ya satu
hisab, semuanya dihitung. Akhirnya, oke lah, Mas Audin, kamu tadi katanya punya mobil 4. Mobil yang pertama ini mereknya Innova. Innova ini dari mana kamu dapatkan? Selama ini Innova kamu dapat dari uang mana? Kamu bawa kemana saja? Ini kok tanggal 1 Juni, ini kok ke Probolinggo, ini ke siapa ini? Ya, katanya. Itu baru 1 mobil. Terus ditanya sama malaikat kedua, ini ada lagi Rubicon, ini dari mana Rubicon ini? Uang dapat dari mana Rubicon ini? Itu baru 2 mobil. Padahal masih ada motor, rumah, dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Menghambat dia untuk cepat masuk surga. Kalau jadi orang nggak punya, enak. Ada namanya si Selamat. Selamat. Mau masuk surga? Stop. Gimana Pak Malaikat? Kamu punya apa Selamat? Saya nggak punya apa-apa Malaikat. Oh, nggak punya apa-apa? Ya udah, cepat masuk surga. Oh, enak. Sehari pertanyaannya itu, pengen jadi maksudnya atau jadi kiri? Pengen jadi orang kaya atau orang miskin? Ini kita balik lagi ke konsep awal ya. Balik ke konsep awal. Kalau minta kepada Allah jangan setengah-setengah, jangan yang sedikit, yang besar, yang banyak. Masalah malah pengen jadi orang miskin, jangan jadi orang kaya, gak apa-apa. Tapi ini tips dari Mas Syahir Beliau, dari Magnus. Beliau jawab, kalau kalian ditakdirkan jadi orang kaya, niatkan kekayaan kamu untuk menghormati ilmu, niatkan kekayaan kamu untuk menghormati ulama, niatkan kekayaan kamu untuk menghormati tamu. Saya punya mobil Rubicon. Saya punya mobil Rubicon di rumah. Ini contoh Mas Audrey tadi bilang gitu ya. Saya punya mobil Rubicon. Kalau seandainya ada Pak Ruslan datang ke rumah saya sewakan mobil itu untuk beliau. Nggak disewakan, dipinjamkan. Kalau disewakan nanti bayar beliau. Saya pinjamkan mobil itu ke Pak Ruslan untuk menghormati beliau sebagai guru saya. Kayak gitu. Kalau seandainya ada hamba yang datang ke rumah saya, ada mobil Mercy di rumah, silahkan dipakai untuk menghormati ulama. Saya punya villa 4. Kalau ada Habib Umar, siapa saja datang ke Bondowoso, villa itu silahkan dipakai untuk menghormati para ulama, para habaib, para tamu. Maka insya Allah kekayaan yang kamu miliki ini semuanya dihisab tanpa ada hisab. Itu luar biasa. Nah, baik ya. Itu dia pola ya, pola dalam kita adab kita dalam berdoa meminta, karena memang sejatinya tolak ilmu harus mempunyai hibatul aliyah buat jitu ya, jitu itu ada usul-usul. Baik, oke. Sekarang kita akan balik ke masalah tema. Temanya apa? Hidup ini harus bahagia. Sebenarnya gak usah mulu-mulu. Sampean itu ditakdirkan sama Gusti Allah menjadi orang Islam, menjadi orang mukmin, itu kudu syukurnya kudu luwe-luwe. Harus bersyukurnya luar biasa. Oh ya, sebelumnya saya mau mengapresiasi teman-teman yang bawa catatan, bawa tulisan ya luar biasa. Maka diusahakan setiap ada kegiatan majelis ilmu, ada kegiatan acara pengajian, atau di kelas pun ya, jangan sampai kalian adalah untuk nulis ya. Ada acara pengajian, ada acara seminar apapun di kelas, di sekolahan, ditulis ya. Kenapa? Ma kutiba qurra wa ma hufidha farra. Setiap perkara yang kalian tulis itu pasti akan abadi. Namun sesuatu yang hanya kalian cuma diingat-ingat toh, maka itu nanti akan hilang. Maka
Kalau kamu mempunyai seseorang yang tersayang, janganlah kamu ingat-ingat di dalam hati kalian, tapi tulislah dalam hati kalian. Iya, agar abadi selamanya kekasihmu itu sih. Iya, sampai ke hari akhir. Nah, baik. Sampai itu ditakdirkan, kalian semua itu ditakdirkan menjadi orang muslim, menjadi orang iman. Itu sudah termasuk nikmat yang terbesar yang kalian miliki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalian harus berbahagia. Kalian harus berbahagia. Syukur itu kan berbahagia. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu itu termasuk orang yang prioritas ketika kamu dijadikan oleh Allah menjadi pribadi yang bahagia. Tapi konsep bahagia sendiri ini semuanya adalah fitrullah. Orang bahagia, orang sedih itu semuanya adalah perbuatannya Allah. Orang bisa bahagia itu karena Gusti Allah. Orang sedih juga karena Gusti Allah. Semua adalah fitrullah. Semua adalah rahmat Allah. Itu harus dikasih tahu, ya, harus dikasih tahu. Jangan sampai kita ini menjadi pribadi yang sok-sokan. Awakmu kalau uripnya kok awakmu kok sedih terus piye? Gak tahu bahagia atau surga. Ya, kita jangan terlalu menjudge, jangan terlalu memberikan opini yang semacam itu kepada orang-orang yang diberikan oleh Allah takdir semacam itu. Ya, artinya apa? Mungkin pas kalau Gusti Allah mungkin tidak, orang itu ditakdirkan memang dalam keadaan yang semacam itu. Kita jangan langsung memberikan sebuah opini. Oh, awakmu itu gak patek, sedang uripe berantakan, akhirnya kok dihina. Ini agak boleh. Semuanya fi'lullah. Apa yang terjadi kehidupan kita itu sebenarnya fi'lullah. Coba ya, ikhtiar kita sebagai umatnya kamu oleh Gusti Allah, ikhtiar kita sebagai hamba Allah itu harus mempunyai prinsip bahagia selalu. Kenapa harus mempunyai konsep bahagia selalu? Karena kalau kita berbahagia selalu, maka kita tidak akan menuntut sesuatu kepada yang Maha Esa. Rata-rata orang yang bahagia, dia tidak akan pernah menuntut macam-macam kepada Allah Subhanahu. Tapi kalau orang yang mempunyai hati mudah gulana, bisa saja protes terus apa enggak? Orang yang selalu dikelilingi dengan kesedihan, dengan kegundahan, bisa saja protes terus. Tapi kalau orang itu bahagia, dia tidak akan pernah protes kepada Allah, kepada takdir Gusti Allah. Coba orang diberi oleh Allah, keadaan orang itu susah, mesti Gusti Allah orang adil, Gusti Allah orang adil, selalu berkeluh kesah kepada Allah, bahkan menyalahkan Gusti Allah. Tapi kalau orang itu bahagia, gak pernah, ya, gak pernah menyalahkan sang Maha Esa, itu gak pernah. Maka kita ini dituntut oleh Allah menjadi pribadi orang yang bahagia. Ada sebuah ayat Quran di dalam, ada sebuah ayat Al-Quran yang mengatakan, pada amillah sholih min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ya, ini adalah sebuah isyarat dari Allah. Dan sampeyan ingin mempunyai kehidupan yang enak, mempunyai kehidupan yang bahagia, awakmu jadi pribadi yang sholih, menjadi pribadi yang baik, maka kamu akan menjadi pribadi yang enak, menjadi kehidupan yang enak, tidak gampang tersuruh, orang gampang susah. Setiap orang mempunyai permasalahannya masing-masing, pasti, ya pasti. Tapi dalam menyikapinya itu berbeda-beda. Setiap orang mempunyai masalah, pasti. Kayak contoh, TKI orang tua yang diusewu tidak harmonis, diusewu. Ada lagi takdir orang itu diberi oleh Allah kehidupan yang sempit, diusewu ekonominya kurang. Ada lagi yang kadang sama oleh Allah diberi kehidupan yang cahaya kulit, dikai adik-adik meninggal. Ada kalanya dia oleh Allah diberi kehidupan diusewu orang tidak mudah memahami pelajaran, IQ-nya di bawah rata-rata. Ini semua permasalahan masih ada.
Tapi ingat, setiap orang mempunyai keistimewaan masing-masing. Ya, setiap orang mempunyai keistimewaan masing-masing. Dan ketika kalian diberi oleh Allah beberapa kasus, beberapa titik rendah dalam diri kalian, maka cara menyikapinya ini loh yang paling penting. Cara menyikapi keadaan kita. Bagaimana Allah mentakdirkan kita semacam ini, kita menyikapinya bagaimana? Maka ada beberapa tips ya dari apa namanya, dari para ulama, termasuk Syekh Ibnu Athaillah Al-Askandari. Beliau mengatakan semacam ini: fal yakil ma yafrahu bihi, ya fal yakil ma yafrahu bihi yakil ma yahzun bihi. Usahakan standar kebahagiaan kamu itu jangan terlalu tinggi-tinggi. Karena apa? Ketika kamu menurunkan standar kebahagiaanmu, maka kamu akan sedikit untuk berhidup sedih. Ketika kamu terlalu tinggi standar kebahagiaanmu, maka nanti kamu akan sangat sedih ketika kamu tidak bisa menggapai standar kebahagiaan. Kebahagiaan itu adalah makalah daripada Syekh Ibnu Athaillah Al-Askandari. Jadi bahasanya itu sedang jadi apa namanya, usahakan standar yang membuatmu senang itu rendah, maka sesuatu yang membuatmu sedih itu juga sedikit. Ya, usahakan sesuatu yang standar yang membuatmu senang itu rendah, insya Allah sesuatu yang membuatmu sedih itu akan semakin sedikit. Ini kata saya itu adalah Al-Askandari. Nah, termasuk juga kunci bahagia, ya, yakni ketika kita bisa membahagiakan orang lain. Soalnya apa? Ada sebuah hadis yang mengatakan, innallaha kana fi auni abdihi ma kana fi auni akhihi. Wa fi hadis akhar, man syaqqa musliman syaqqallahu alaihi. Ketika kita bisa menolongi, kita bisa membantu teman kita, maka Allah akan membantu kita. Sama saja dengan ketika kita bisa membahagiakan orang lain, maka Allah akan membahagiakan kita semua. Termasuk barang siapa yang menyusahkan perkara orang lain, maka dia akan diberi susah oleh Allah. Berarti dia, kalian dalam bermuasyarah harus berbuat baik kepada siapapun. Maka ketika kamu berbuat baik kepada teman kamu, berbuat baik kepada orang lain, maka Allah akan membuat baik kehidupanmu itu sendiri. Dan awakmu gampang dengan dia, maka kamu akan digampangkan oleh Gusti Allah. Itu kuncinya semacam itu kuncinya. Ya, termasuk juga dalam bermuasyarah, dalam bergaul. Ketika kita ingin mempunyai hati yang lapang, mempunyai hati yang bersih. Sebenarnya ada ulama-ulama yang mengatakan semacam ini. Aqdhabul ni'ami fil hayati rohatul bal wa rohatul jasad. Termasuk puncak kenikmatan itu mempunyai kebersihan, ketenangan hati sama ketenangan jiwa. Nek awake dhewe duwe kebersihan hati, jiwa yang tenang, itu kita akan mempunyai rasa bahagia. Caranya bagaimana? Cara untuk menciptakan rasa tenang dalam diri kita, yakni apa? Satu, harus bisa selalu husnudzon dalam setiap saat. Nah, ini pertama, ya, harus belajar husnudzon. Husnudzon itu apa? Berprasangka baik. Ya, husnudzon itu adalah berprasangka baik. Ada sebuah pembelajaran dari Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau memberikan sebuah pelajaran semacam ini. Cara untuk menciptakan husnudzon yakni adalah anggaplah orang lain lebih baik daripada kita. Watak daripada manusia itu menganggap bahwasanya dia lebih baik daripada orang lain. Biasanya seperti itu. Soalnya apa? Manusia itu mempunyai watak yang mirip kayak iblis.
manusia itu mempunyai watak yang mirip dari iblis. Tahu iblis? Tahu? Itu loh. Dulu ketika Allah menyuruh malaikat, wa itu dari malaikat isjudu di Adam fasajadu illa iblis. Kayak malaikat sujud tolak kuderan di Adam. Semuanya sujud. Ya. Mereka sujud. Tapi ada yang tidak mau sujud. Yang siapa? Iblis tidak mau sujud. Alasannya apa? Ada khairun itu. Saya lebih baik daripada Nabi Adam. Khalaqtani min dari wa khalaqtahu min tin. Saya tercipta dari api, Nabi Adam tercipta dari tanah. Tentu saya lebih baik daripada Nabi Adam. Ini adalah watak manusia sama semacam itu. Watak manusia itu merasa dia lebih hebat daripada kontrol. Dia lebih baik daripada tempatnya. Contoh. Biasanya laki-laki kalau lagi jalan pakai motor, di belakangnya ada tempatnya dari nggak terima, disalip berhenti. Betul atau enggak? Ya, lantar ini. Atas contoh lagi. Lagi kopi. Kopinya ditaruh di meja. Ada tempatnya jengkol. Kebiasaan manusia pasti nggak terima. Aku lagi kopi malah disenggol. Akhirnya dia, mas, batal deh. Atau kayak bahasa Surabaya, mas, asu kowe. Langsung marah. Merasa apa? Soalnya saya sudah benar-benar kopi, malah disenggol. Nah, ini menandakan bahwa kamu memiliki sifat egois, tidak mempunyai sifat husnudon. Kalau kita mempunyai sifat husnudon, nanti insya Allah kita akan mempunyai rasa tawadhu dalam diri kita. Maka caranya gimana? Caranya gini, kalau kita diperlakukan jelek oleh teman kita husnudon. Ya, contoh. Kita ngopi, terus disenggol sama teman kita. Lalu kita harus tutup, paling saya yang salah. Salahnya kenapa? Saya kopinya terlalu nah, akhirnya apa? Gak jadi marah, hati jadi senang lagi, gak jadi egois. Sama juga lagi jalan di belakang disenggol sama teman kita. Disenggol, paling saya yang salah. Saya jalannya terlalu tengah, kurang pikir. Nah inilah konsep husnudon dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Apa? Anggaplah orang lain lebih baik daripada kamu. Jangan merasa kamu menjadi pribadi yang jadi yang baik. Kamu jangan merasa pribadi yang lebih baik daripada orang lain. Beliau mencontohkan kayak gini. Ketika kamu bertemu dengan orang miskin, ketika kamu bertemu dengan anak kecil, ketika kamu bertemu dengan anak kecil, anggaplah anak kecil lebih baik daripada kamu. Rata-rata penyakitnya wong tuwek, penyakitnya cah gede, ada cah cilik, itu gak gelap dikandani, gak mau dibilangin. Contoh, lagi ngopi, rame, ada anak kecil, bocilahkan. Ya. Ada anak kecil langsung bilang, kritik, Mas, sudah malam, jangan banter-banter, jangan keras-keras kalau ngobrol. Rata-rata orang tua gak mau. Kamu tuh cilik ngerti apa? Kamu tuh kecil tahu apa? Gak mau dibilangin. Merasa anak kecil umurnya jauh di bawah kita. Sama mau nggak kalau dinasihatin sama anak kecil? Mau nggak sama? Biasanya nggak mau. Kamu tahu apa? Anak kecil ngerti apa? Biasanya kayak gitu. Maka ketika kamu bertemu dengan anak kecil, anggaplah anak kecil lebih baik daripada kita. Kok bisa lebih baik daripada kita? Anak kecil ini diberi oleh Allah umur yang belum banyak melakukan dosa, sedangkan saya sudah banyak melakukan dosa.
Tentu lebih baik mana? Anak kecil atau kita? Jelas. Karena anak kecil belum banyak melakukan dosa. Intinya nanti dalam keadaan apapun, ketika kamu ketemu orang lain, anggaplah kita jangan merasa paling benar, itu aja. Jangan merasa paling benar. Dan kita merasa paling benar, berarti kita nanti akan egois. Akan egois dan akan apa? Seringnya marah, egois, emosi. Kalau kita merasa paling benar, akhirnya apa? Jadinya emosi kalau kita tidak sependapat dengan orang lain. Ada lagi, bertemu dengan orang yang lebih bodoh. Nah ini biasanya kayak gini, ini penyakitnya orang pintar. Penyakit orang pintar itu kalau bertemu dengan orang bodoh, dia gak mau dinasihati, gak mau dikritik. Ya, bahaya ini. Padahal bisa jadi orang bodoh itu lebih baik daripada orang pintar. Kok bisa orang bodoh lebih baik daripada orang pintar? Kok bisa? Ayo, ada yang bisa jawab? Kok bisa orang bodoh lebih baik daripada orang pintar? Selama ini kan kalian tahu, wong pintar lebih apik daripada wong, ya kan? Pasti dalam segala aspek orang pintar lebih baik daripada orang. Tapi di sisi lain orang bodoh bisa lebih baik. Di sisi lain orang bodoh bisa lebih baik. Kok bisa? Ada yang jawab? Bagus. Karena orang bodoh dia melakukan sesuatu, melanggar sesuatu dari asas ketidaktahuan dia. Dia melanggar atau maksiat kepada Allah dengan kebodohannya. Dan orang pintar dia maksiat kepada Allah dengan kepintarannya. Contoh analoginya semacam ini. Orang tidak tahu kalau minum bir, apa bir? Arak ya, tahu ya, bir tahu ya. Sama orang tua. Apalagi cium. Apalagi anggur merah. Kok malah ketika gitu ya? Orang tidak tahu kalau makan babi haram. Orang tidak tahu kalau makan babi haram. Terus dibakar. Ya, dibakar. Dosa atau enggak? Orang puasa terus tidak tahu kalau minum itu batal. Gak tahu kalau minum itu batal. Terus dia minum, batal gak puasanya? Ini gak bosan ya. Terus ada orang tahu kalau babi itu haram. Orang tahu kalau babi itu haram. Terus dibakar babinya. Dosa gak? Dosa. Ada orang yang puasa, dia tahu kalau minum itu batal. Terus dia minum, batal gak puasanya? Maka dalam hal ini lebih baik mana? Ya kan? Jadi dalam kasus ini orang bodoh pun lebih baik daripada orang. Intinya apa? Tapi jangan sampai kalian cita-cita jadi orang bodoh ya. Jangan sampai kalian punya cita-cita jadi orang bodoh. Tetap cita-cita punya orang ilmu ya. Intinya apa? Dalam kasus ini Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan awakmu iku dalam beberapa aspek pagar yang iso menjadi pribadi yang paling baik. Di beberapa aspek kamu pasti menjadi orang yang paling rendah di antara yang lain. Ini jadi wong aja sombong. Ini jadi orang aja sombong. Maka ketika kita bisa menciptakan rasa husnuzon ini dalam aspek kehidupan kita, seandainya kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita, maka insya Allah kita akan selalu diiringi dengan hati yang gembira. Orang gampang kesulitan, tidak gampang marah. Ya contoh tadi, awal kita lagi jalan disenggol dan tidak mempunyai rasa husnuzon, marah. Atau contoh lagi, teman kita lagi guyonan. Nah ini biasa nih, teman kita lagi guyonan, gojloki. Tahu gojloki kan? Oh,
bukan kamu hitam sekali, parah. Ya, parah. Akhirnya itu kalau kita tidak mempunyai rasa husnuzon, ya akan nesu. Tapi husnuzon, oh balik, wori, iku mau, guyonan. Kita tidak bisa mengharapkan orang itu cinta kepada kita semua, nggak bisa. Inna min asqadasi bayuhibbu ayu amillahu das bikulli mahudin. Termasuk sebuah-buahnya orang itu apa? Orang yang menganggap orang lain harus nuruti apa yang kita mau. Itu adalah orang yang paling bodoh. Kok sampean mengira, sampean menganggap orang lain harus nuruti apa yang kita inginkan, itu berarti kalian orang paling bodoh. Ya, ini apa? Dalam hidup itu pasti ada orang yang tidak suka, itu pasti itu. Ya, jangan kalian buat sebagai pikiran, jangan kalian buat sebagai pembelajaran. Ini supaya apa? Supaya kita lebih legowo dalam segala aspek kehidupan. Maka kalau kita bicara dengan kehidupan, ada 4 perkaranya. Ada 4 perkara. 1, belajar syukur meskipun belum cukup. Ya, belajarlah bersyukur meskipun belum cukup. Gusti Allah itu kon sampeyan kon sedekah, kon syukur. Orang kudu nunggu gak sampeyan cukup. Nek sampeyan sedekah dhisik nunggu sugih, nunggu cukup, orang bakal sedekah. Justru sedekah iku bengarai sugih. Sedekah itu supaya kalian jadi orang pribadi, orang yang sugih. Ya, belajar bersyukur meskipun belum cukup. Nah, masalah sedekah, ya, ada dalam surat Yasin itu kayak gini. Orang-orang kafir, orang non muslim itu jika sedekah mereka itu nggak mau. Walladzina kafaru lilladzina amanu anfiqu mimma razaqakumullah walladzina kafaru lilladzina amanu adutimu ballau yasha'ul ataba. Pripun kae sedap ali kula ayate sekedap nggih. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladzina kafaru lilladzina amanu adutimu ballau yasha'ullahu ataba. Ya, wong non muslim iku biyen dikon sedekah karo wong iman, wong muslim. Orang non muslim dulu disuruh sedekah sama orang yang muslim. Anfiku sedekah we. Gak usah nunggu cukup, gak usah nunggu sugih. Sedekah awakmu nunggu wong-wong sing butuh. Jawabannya apa? Jawabannya, kalau seandainya saya sedekah kepada orang yang gak punya, berarti saya menyalahi takdir Gusti Allah. Gusti Allah sudah menentukan takdir orang ini menjadi orang yang miskin. Kok saya sedekah dan orang ini jadi kaya, berarti saya sudah menyalahi takdir. Iku jawabannya wong non muslim. Iki jadi jawaban ngeles. Ngerti ngeles gak? Jawaban wong sing gak gelem sedekah. Ya. Awakmu nek aku sedekah, awakmu dadi sugih. Nek awakmu dadi sugih, berarti kamu sudah keluar dari takdir Gusti Allah. Takdir apa? Takdirmu itu jadi orang miskin. Kok saya sedekah, berarti kamu nanti jadi orang kaya. Kalau jadi orang kaya, berarti sudah tidak sesuai takdir Gusti Allah. Lah iku alasannya wong bakhil, ya. Alasannya wong cetil itu kayak kono. Alasannya wong bakhil gak gelem sedekah, goro-goro nek aku sedekah wis dadi wong sugih. Lah, ya. Jadi dalam
urusan kehidupan, ya dalam urusan kehidupan benar kita itu harus belajar dari kehidupan, termasuk belajar bersyukur meskipun belum cukup. Terkait masalah sedekah juga, ya syukur itu macam-macam loh, syukur itu macam-macam, ya syukur itu ada kalanya tidak harus berupa harta. Kalian mengucap alhamdulillah termasuk dari bagian syukur. Diberi oleh Allah kehidupan yang enak, alhamdulillah. Dan jangan sampean itu bosan-bosan untuk mengucapkan alhamdulillah. Karena apa? Kalian kadang kita itu gak ngeroso. Awak dhewe dikai urip sehat itu kadang kita gak ngeroso, lali syukur. Allah sobotan. Sampai kalian Gusti Allah bangun tidur. Sampai pernah gak bilang alhamdulillah aku diberi kehidupan lagi? Pernah gak kayak gitu? Alhamdulillah wa syukurillah. Pernah gak kayak gitu? Gak pernah, gak kerosok. Padahal itu termasuk nikmat yang luar biasa. Kalian diberi oleh Allah kehidupan lagi, itu termasuk nikmat yang luar biasa. Pernah gak kalian mensyukuri nikmat kalian menjadi orang Islam? Pernah gak? Lali. Biasanya mau lali dari Islam itu lali. Akhirnya mau lali syukur. Padahal apa? Kalian diberi oleh Allah iso sholat, iso ngaji, iso sekolah. Itu termasuk nikmat yang luar biasa. Sampeyan alhamdulillah, sama syukuri cara piye? Budi alhamdulillah. Ben apa? Ben nikmati kuwi, ben nikmati Gusti Allah akan selalu menetap dalam diri kalian. Iya. Sampeyan diberi oleh Allah. Oh, saya kok belajar kok gampang ya? Alhamdulillah. Biar apa? Biar terus nikmat Allah yang diberikan oleh Allah itu akan terus bersamai kalian. Dan tanda-tanda orang NU itu selalu bersyukur dalam setiap aspek. Bahkan kena musibah ikut bersyukur. Ya. Contoh. Ada orang rumahnya kebakaran. Orang NU bilang alhamdulillah JNSC urip, masih ada yang hidup. Alhamdulillah sertifikat rumahnya tidak masih tetap alhamdulillah. Meskipun kena musibah, itu tandanya orang NU. Sama contoh, istrinya melahirkan, anaknya meninggal. Orang NU bilang alhamdulillah ibu EJ tetap tuh bersyukuri terhadap apa yang menjadi takdir kalian. Kamu diberi oleh Allah, ya Allah, ujiannya jeblok, ujiannya elek, wes kamu alhamdulillah apa? Masih bisa diberi kesempatan untuk derek uji. Lah aku nek mati piye? Ora iso melu ujian. Nah kan gitu. Maka dalam hal ini kalau kita mau bersyukur, maka lihatlah sesuatu yang paling bawah di bawah kita. Ada sebuah cara ya dari dalam sebuah hadis. Dalam hadis Muslim dikatakan kayak gini, ughzuru ila man asfala minkum wala tagzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru ala tasdaru nikmatallahi alaikum. Kalau kamu pengen menjadi pribadi yang bersyukur, yakni bagaimana? Lihatlah orang yang ada di bawah kalian, jangan lihat orang yang di atas kalian, agar kamu tidak meremehkan nikmat Gusti Allah. Ya, sama kayak tadi, kalau kalian diberi oleh Allah berupa sakit gigi lah, alhamdulillah gak apa-apa, masih sakit gigi daripada loroset truk. Alhamdulillah gak apa-apa kebakaran omahku seperti aku CU. Loh, syukur dalam setiap soalnya apa? Kadang ada uang kebakaran tapi sing duwe mati. Ya. Ada uang sing loro utuh tapi kayak sodok didi. Ada uang diberi sakit panas tapi dia meninggal, kan gitu. Maka kalau kita ingin bersyukur, maka lihatlah orang yang di bawah kita. Ya. Sama juga kalian
sekolah naik sepeda ontel. Apa sepeda ontel itu? Ya sepeda. Maka kalian bersyukur, alhamdulillah masih bisa ke hotel. Soalnya apa? Ada orang-orang yang sama Allah tidak mempunyai sepeda. Kalian ditakdirkan oleh Allah sekolah jalan kaki, gak popo, alhamdulillah iso sekolah itu. Maka akan bisa menimbulkan hati yang bahagia, selalu syukur terhadap takdirnya Gusti Allah. Nah, yang kedua, belajar bersabar meskipun itu berat. Ya, belajar bersabar meskipun itu berat. Tapi jangan sampai kalian itu menginginkan menjadi pribadi yang ini. Ada sebuah tips ya, ada tips dari ulama. Awakmu ojo jaluk jadi wong paling sabar. Soalnya nek kamu meminta orang menjadi orang yang paling sabar, berarti sudah satu paket dengan yang namanya musibah. Paham gak? Kalau dia menjadi pribadi yang paling sabar, berarti musibah yo gede. Ya, jadi jangan sampai kamu meminta menjadi pribadi orang yang paling sabar. Dan kamu meminta menjadi pribadi yang paling sabar, berarti otomatis Allah akan menimpalkan kamu musibah yang paling besar. Kudu dungane piye? Dungane, ya Allah, muga-muga aku diparingi ati sing apik ngoten wae cukup. Ya. Muga-muga ya, atau dungo kayak tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu sudah beres itu. Lah. Tapi ingat, orang diberi musibah oleh Allah itu belum mesti orang itu termasuk hina, belum mesti. Ya. Bisa jadi oleh Allah orang diberi musibah itu adalah kehendak Allah baik. Rata-rata orang yang dikehendaki oleh Allah baik itu ketika hambanya terkena musibah. Contoh, orang yang gak pernah sakit dia akan lupa sama Allah. Tapi kalau dia sakit utuh, sakit gigi, Allah, ya, malah dia lebih banyak mengingat kepada Allah. Contoh lagi, orang diberi musibah, utangnya akeh. Akhirnya apa? Sering sholat duha, sering baca waki, sering sholat malah dekat dengan Allah, lebih dekat dengan Allah. Orang ketika kena musibah. Sama juga rata-rata itu kalau pelajar-pelajar sekarang SMA, SMP itu kalau ada ujian baru mau istighosah. Ya enggak? Saya lihat di beberapa kasus itu SMP, SMA itu ya mau diajak istighosah bareng, mau diajak sholat tahajud bareng. Kalau besoknya ada uji, apakah harus nunggu ujian baru dekat dengan Allah? Apakah harus nunggu ujian dulu baru dekat dengan Allah? Kan enggak. Ya makanya ini yang namanya biasanya orang yang terkena ujian, orang yang terkena musibah itu biasanya selangkah lebih dekat dengan Allah daripada orang yang tidak pernah terkena musibah. Orang terkena cobaan, sakit, dia akan lebih banyak berdoa kepada Allah daripada dia tidak pernah terkena sakit. Tapi ini aku jadi wong sugih, paling aku kok karo Gusti Allah apa tidak lali kayak korun, lali karo Gusti Allah, gak gelem sedekah. Wis gak apa-apa lah, tak syukuri nikmatku. Lah iki tiga musibah mana? Musibah jatuh dari motor. Wis gak apa-apa, alhamdulillah. Iki mungkin ndandane aku ben ojo keluyuran, ben aku iso lebih akeh donga nang Gusti Allah. Akhirnya ketika kita senantiasa berpikir positif semacam itu, kita bersabar terhadap musibah yang kita alami meskipun berat, itu akan bisa mendapatkan ketenangan dalam diri kita. Maka yang ketiga apa? Yang ketiga adalah yang tadi apa ya? Bersyukur meskipun belum cukup, bersabar meskipun itu berat, belajar ikhlas, ya, belajar untuk ikhlas, ya. Ikhlas itu butuh belajar. Ikhlas itu butuh belajar. Contoh,
Sabia sekarang melakukan sholat ini ikhlas atau enggak? Sabia sholat ikhlas enggak? Puasa ikhlas enggak? Tapi dulu ketika masih kecil pasti Sabia diancam sama orang tua Sabia. Ayo, Tole, Budi, kalau kamu gak mau sholat, kamu saya cubit. Pernah gak diancam kayak gitu? Kalau gak sholat dimarahin orang tuanya. Lah itu, ikhlas itu bentuk belajar. Ya, awal-awal memang dipaksa, tapi lama-lama akan jadi biasa. Gitu loh. Maka dalam konsep ini pentingnya pembelajaran ikhlas untuk kalian. Supaya apa? Supaya kalian ketika melakukan sesuatu selalu diiringi dengan hati yang gembira. Contoh, kalau di kelas di sekolahan, Sabia disuruh untuk nyapu musola, harus ikhlas, belajar meskipun berat. Ya, jadi belajar ikhlas meskipun terpaksa. Ayo, siapa ya? Budi, sapu musola. Budi musola disapu. Sabi nawatoda. Saya siap untuk pembelajaran ikhlas saya. Supaya apa? Supaya nanti ketika saya di masyarakat, saya bisa melakukan sesuatu dengan senang hati. Ya. Jadi awal itu dipaksa gak apa-apa. Dipaksa karena untuk menimbulkan yang namanya keikhlasan hati. Yang keempat apa? Yang terakhir, belajar mencintai meskipun tidak dicintai. Apa yang terakhir? Belajar mencintai meskipun tidak dicintai. Ini adalah aspek keikhlasan atau tawakal yang terakhir. Ketika kita dibenci dengan orang, apakah kita harus membalas dengan kebencian? Nah, sama. Ya. Ketika kita lagi dipisui, apa dipisui itu? Ya, dibaki-baki sama orang, apa kita balas baki-baki? Ya jangan iyalah, jangan iya. Gini ya. Orang NU itu memakai pola al-qatil wal maktul kullum finar. Orang yang membunuh sama dibunuh itu semuanya sama-sama masuk neraka. Sama. Ini orang NU ya, orang NU. Maka orang NU biasanya kalau dia dihina, dia gak akan balas. Soalnya apa? Kalau dia dihina kok balas hina, itu sama-sama jelek. Ya. Kok ada orang dipisui? Oh, kamu kayak asu. Terus dibalas, kamu kayak celeng. Contoh. Kok dibalas? Maka tidak ada bedanya, semuanya sama saja. Berarti ini salah. Yang benar gimana? Ketika kita dihina, oh kamu kayak asu, ora popo, alhamdulillah, matur su. Ini jenenge mencintai meskipun tidak dicintai. Jadilah pribadi yang pemaaf. Wong gampang ngapura iku enak. Wong gampang ngapura iku pasti akan mempunyai pribadi yang bahagia. Nek sampeyan ngapura kok ketika sampeyan disakiti kok gampang ngapura, maka akan tercipta rasa bahagia yang seterusnya. Bahkan kata orang tua saya, Ahmad, faman afa wa aslah, memang gini ya. Wa jazaa'u sayyi'atum mithluha. Balasan perbuatan jelek itu adalah perbuatan jelek yang setimpal. Kalau kita ditoyo, balas toyo. Tapi faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Ketika kita menjadi pribadi yang pemaaf, maka kalian akan mendapatkan balasan dari Allah. Dan balasan itu macam-macam. Bisa jadi orang itu gampang belajar, diberi oleh Allah ilmu yang manfaat, gara-gara apa? Menjadi pribadi yang pemaaf.
Orang itu diberi oleh Allah rezeki yang lancar gara-gara apa? Menjadi pribadi yang pemaaf. Maka ini juga dipelajari. Jadi apa? Belajar memaafkan kepada orang yang menyakiti hati kita. Ya, caranya piye? Ya belajar. Ya, kita belajar. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika beliau dibully sama orang-orang kafir Quraisy, apa jawaban beliau? Jawab beliau, Allah di qaumi fa innahum la ya'lamun. Beliau malah mendoakan. Nabi Muhammad malah mendoakan. Nah, maka kita tiru akhlak beliau. Nek umpama awake dhewe dihina, diketingi, gak seneng wong kepada diri kita, maka kita jadi pribadi yang pemaaf. Kalau tidak bisa memaafkan, minggir, hindari. Contohnya, ada orang yang membuli kita belum bisa memaafkan, kita kaleh wae, ketinggalan enggak, menghindar. Paham? Jadi kalau ada yang menghina kita menghindar. Soalnya apa? Saya belum terima, saya nggak terima. Ya wes, menghindar daripada nanti marah, ya. Atau dihina di medsos, udah dihilangin saja, dihapus komentarnya. Atau kalau nggak dihapus, diblok. Supaya apa? Supaya tidak memancing amarah kita. Ini namanya belajar memaafkan meski dari orang-orang yang membenci kita, atau belajar mencintai ketika kita tidak dicintai. Ini adalah beberapa proses untuk menciptakan kebahagiaan dalam hidup kita. Mungkin sementara itu saja, nanti ada diskusi, monggo. Ya, jadi aspek-aspek tadi yang saya sampaikan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya, nanti ada diskusi, monggo, terkait masalah bebas ya, tidak hanya masalah bahagia, mungkin nanti masalah keilmuan atau beberapa hukum, monggo. Alhamdulillah. Bahagia semua? Bahagia semua? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah, konsep-konsep hidup bahagia telah disampaikan oleh beliau guru kita. Di antaranya pandai bersyukur, kemudian tak gempang anguk, bahasa itu bahasa Jawa bagian timur itu ya, tak gempang anguk. Kau tahu bahasa Jawanya apa kata tadi? Enggak gampang. Nah, ojo ake ngersulo, cek gempang sambatan, cek gempang anguk ngoan. Lah, banyak hal-hal yang disampaikan oleh beliau. Ya, mulai dari bagaimana kita bersyukur walaupun tidak cukup, sudah belajar bersyukur walaupun belum cukup. Bersyukur untuk bersabar walaupun itu berat. Bersyukur untuk ikhlas meskipun itu terpaksa, dan juga bersyukur untuk mencinta walau tidak dicinta. Subhanallah. Ini konsep-konsep yang luar biasa untuk menggiring kita menyikapi kehidupan ini sehingga hidup kita hidup yang bahagia. Baik, putra-putra kami yang kami cintai, ada waktu sekitar 20 menit lagi ke depan. Ini karena kita dibatasi dengan waktu, ya. Mari, mungkin ada di antara kalian yang ingin bertanya, baik sesuai dengan tema ataupun tidak. Tadi sudah dibuka oleh beliau, bisa sesuai dengan tema, bisa juga di luar tema, tentang kaitan yang hukum-hukum dan lain sebagainya. Untuk yang pertama, saya buka tiga penanya, monggo. 1, 2, 3, oke. 1, 2, 3, 3, 2, 1, cukup dulu. Yang pertama, ini Ketua OSIM ini. Ketua OSIM Manbodos ini sudah 2 periode, Gus. Mungkin calon pemimpin masa depan insyaallah. Iya.
Baik, kepada Mas Aska dipersilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih ilmunya Gus Haji Ahmad Kafabihi, Ustaz Aslani dan seluruh dari yang mengadakan. Karena ini juga pematerinya Gus Haji Ahmad Kafabihi dari Lirboyo, saya ingin menanyakan Gus. Beberapa tahun yang lalu, 2021, waktu itu paman saya almarhum almaghfurlah Kiai Nur Hasan Misbah, yang juga ketua himpunan alumni dan santri Lirboyo Bondowoso pada waktu itu Gus. 1 bulan sebelum wafat saya diajak beliau, dipanggil oleh beliau untuk ke kediaman beliau. Waktu itu beliau sudah dalam keadaan sakit. Beliau berpesan kepada saya bahwa selama kurang lebih 15 tahun, waktu itu saya masih 15 tahun Gus, dawuh beliau, saya tahu pribadi kamu, dimana memang setelah apa yang saya ketahui tentang kamu, bahwa kamu itu tidak bisa bahagia, kamu itu sulit untuk bahagia kecuali kamu sudah membahagiakan orang lain terlebih dahulu. Dan itu juga di madrasah saya, di madrasah kami, maksudnya di Iman Bondowoso ini, saya contohkan ketika mungkin setiap harinya saya diberi uang sangu itu 10.000, saya ngetes kalau memang 10.000 itu semuanya diambil oleh saya, kok rasanya lain ketika saya hanya mengambil 2.000, sisanya mungkin saya ajak teman ke kantin untuk bersama makan bersama. Rasanya memang lain, dan memang saya mengetahui hal itu. Ini bukan sombong ya, mungkin tahadus bin nikmah saja. Pertanyaannya menyambung daripada dawuhnya almarhum almaghfurlah Kiai Nur Hasan Misbah. Beliau mengucapkan, walaupun kamu seperti itu, cuma kadangkala apa yang kamu lakukan untuk membahagiakan orang lain itu tidak tepat, karena kamu ingin membahagiakan orang lain dengan tolak ukur kebahagiaanmu sendiri. Sedangkan dawuh beliau, kalau ingin membuat orang lain bahagia, maka tolak ukurnya adalah kebahagiaan orang lain itu seperti apa. Kamu berusaha untuk mewujudkan hal tersebut. Sedangkan sampai saat ini Gus, saya masih belum mengetahui bagaimana caranya saya ingin membahagiakan orang lain dengan tepat, yang sekiranya orang lain itu memang betul-betul bahagia, bukan tersinggung akan apa yang saya lakukan, walaupun niatnya di awal betul untuk membahagiakan orang lain. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya. Berarti kalau sudah tahu Mas Aska seperti itu, kamu mumpung masih ada di sini, tiap hari mendekat-dekatlah ke Mas Aska. Paling tidak kebagian yang 7.000 tadi. Ya baik. Yang kedua dari ini Ye Ali, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh doa dulu? Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Aduh, Gus Lirboyo. Jadi Gus, tadi dikatakan kita sebagai penuntut ilmu diharuskan untuk memiliki himmatul aliyah atau semangat yang tinggi, cita-cita yang gak nanggung setinggi-tingginya. Namun kata makalahnya Ibnu Athaillah As-Sakandari, kita dituntut untuk turunkan standar kebahagiaannya. Lah gimana caranya kita tetap memiliki himmatul aulia yang tinggi tapi tetap bahagia? Karena orang kalau sudah punya harapan yang tinggi otomatis tidak tergapai itu akan kecewa. Dan yang kedua boleh ya, yang kedua itu sekarang di zaman sosmed Gus, banyak normalisasi yang terjadi. Contohnya pelecehan terhadap Nabi, pelan-pelan Pak Sopir gitu. Atau lagu-lagu mungkin rohani agama lain, gam dan sebagainya, atau Tuhan Yesus dan sebagainya. Nah, di zaman yang begitu bagaimana caranya kita
agar tetap terjaga dengan tuntutan salaf. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Yang ketiga, yang terakhir, Mas siapa tadi? Mas, sebutkan nama ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Maulana dari kelas 10-7. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya mengenai bagaimana kita menghadapi problematika di kehidupan kita. Karena kita pada dasarnya sebagai manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Karenanya kita perlu interaksi kepada orang lain untuk menghadapi suatu problem di kehidupan kita. Namun tak jarang juga saya temui ada orang yang menolak interaksi antara dirinya sendiri dengan orang lain. Atau bahasa gaulnya sekarang kita tahu, someone to talk, tahu ya kan? Ya seperti itu. Dia menolak interaksinya kepada orang lain untuk menemukan permasalahan yang ada di dalam dirinya, seperti itu. Karena jika kita sudah menolak interaksi, selain manusia, dia akan berusaha untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri, di mana dia akan berpikir keras, dia akan berselisih dengan pikirannya untuk menemukan jalan keluar dari permasalahannya sendiri. Dan tak jarang juga hal ini ketika dia terlalu sibuk dengan pikirannya sendiri, dia akan melupakan kesehatannya dia sendiri, seperti itu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana pandangan Islam dalam ketika dia tidak terlalu over dalam berpikir sendiri, seperti itu. Dia tetap tenang, namun dia bisa memecahkan permasalahannya sendiri tanpa harus menyakiti dirinya sendiri. Karena sekarang juga banyak penyakit-penyakit seperti kesehatan mental yang anxiety atau deep depression dan lain sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada 3 penanya. Mungkin nanti langsung sekaligus dijawab oleh beliaunya. Pertama dari Mas Aska tentang bagaimana sih cara membahagiakan orang lain yang niatnya bagus. Niatnya bagus tapi cenderung kelihatannya kok berimbas tidak bagus. Dan tadi dari Ali, ya bagaimana kita meninggikan keinginan kita, padahal itu nanti bisa, kalau tidak tercapai itu bisa menjadikan diri kita tidak bahagia gitu ya. Betul ya. Kemudian tadi dari Ubay, ya bagaimana kita keluar dari kungkungan diri kita sendiri, tidak berinteraksi dengan orang, mencari solusi dengan diri kita sendiri yang pada akhirnya akan mengorbankan diri kita sendiri. Mungkin itu poin intinya. Gus, monggo bisa disampaikan. Baik, yang pertama terkait kita menyenangkan orang lain. Sebenarnya dalam hadis kan sudah ada cara kita memperlakukan orang lain itu seperti hanya bagaimana cara kita memperlakukan kita sendiri. Sekiranya kita senang dengan perkara itu, maka itulah yang harus kamu terapkan terhadap orang lain. Tapi kecemasan itu akan hadir dalam benak kita. Kira-kira teman saya suka atau enggak ini? Kayak gitu. Ya. Maka untuk langkah yang paling tepat bagi teman-teman yang di sini agar supaya orang lain itu bahagia, maka sebisa mungkin untuk tidak menjadi provokator terhadap orang lain itu. Kalau kamu tidak bisa membahagia, kalau kamu belum bisa
membuat orang lain senang, maka janganlah kamu menjadi duri di antara orang lain itu sendiri. Standar senang orang itu beda-beda. Standar orang itu beda-beda. Kalau seumpama kita pengen nyenangi orang lain, iki senengnya apa? Gak ngerti aku, ya wis. Nek gak ngerti ya aku gak usah ngerecoi. Ngerti ngerecoi gak? Apa ngerecoi itu? Gagu. Ya, gagu. Kalau kita belum bisa menyenangkan orang lain, minimal kita jangan menjadi pribadi yang provokator. Ya. Standar kesenangan orang beda-beda. Tapi standar itu bisa diukur dengan cara apa? Nek aku senang, insya Allah wong liya juga senang. Atau perlakukan orang lain seperti hanya kamu memperlakukan dirimu sendiri. Ya. Contoh gini. Seumpama kamu pengen ngasih teman kamu itu gift atau hadiah ya. Kira-kira seumpama teman saya suka HP, teman saya kasih HP, kira-kira seneng gak? Nah gitu aja. Jadi tolak ukurnya terhadap diri sendiri. Karena apa? Karena namanya manusia mesti ada kesamaannya. Kesamaannya apa? Podo-podo seneng karo perkara sing seneng deh. Atau condongnya hawa nafsu. Iku persamaan manusia dengan yang lain itu apa? Sama-sama suka nuruti hawa nafsu atau condong perkara yang enak. An-nafsu tamilu ilar rohah. Nafsu itu condongnya perkara yang enak. Contoh ya, orang ini enaknya dikasih apa? Dikasih tempe atau ayam. Lah awake dhewe seneng apa? Ayam. Berarti yo kayak ono wong liya ayam. Ya. Itu jenenge nafsu tamilu ila rohah. Nafsu itu condongnya perkara sing enak. Nah ini memperlakukannya orang lain seperti aja kamu memperlakukan dirimu sendiri. Nurutin nafsunya awakmu dewe. Maka ketika kamu bisa memperlakukan orang lain seperti kamu memperlakukan dirimu sendiri, itu sudah termasuk kamu menyenangkan orang lain. Tapi kalau seandainya kamu takut, kamu tidak bisa menyenangkan orang lain, maka wis mending gak usah direcoi, gak usah jadi beban, ya, gak usah jadi beban. Dan terkait masalah nafsu ya, nafsu itu adalah tabiat manusia. Gak bisa nafsu dihilangkan secara utuh, itu gak bisa. Karena apa? Makan itu butuh nafsu, minum butuh nafsu. Seumpama makan minum gak nafsu, yang orang mangan, orang ngombe, orang urip, ya. Tapi kata Syekh Yusri, janganlah kamu gampang-gampang nuruti perkara yang mubah. Contoh, makan itu perkara mubah ya. Makan tempe mubah atau enggak? Mubah ya. Makan kerupuk mubah atau enggak? Oke lah, meskipun kelihatannya itu perkara mubah, jangan sering-sering kita turuti. Nek kita sering-sering nuruti perkara mubah, iku padha wae awake dhewe ngelatih hawa nafsu. Jalan-jalan itu mubah atau enggak? Refreshing. Mubah, bisa jadi sunnah. Ya, tanazuh itu termasuk juga bisa jadi sunnah. Ben awak itu loh dalilnya apa? Waladzi ja'ala lakumul ardo dzalulan famshu wa kulu bir. Gusti Allah iku dadekne bumi iku luas, lapang, gede. Ayo monggo kamu apa ya? Famsu itu apa ya? Kamu jalan, famsu itu kamu apa ya? Kamu lalui. Kamu jalan ke bumi itu, bumi yang luas itu. Kamu cicipi makanan aja, apa hanti kuliner, ya. Itu sudah apa ya? Sudah ada dalam Al-Qur'an, Al-Qur'an. Nah, berarti itu nafsu ya. Memang keluar dari konteks pertanyaan. Jawabannya adalah apa?
Bagaimana cara kita standarisasi kita menyenangkan orang lain? Yakni standarnya apa? Senangilah teman kalian sesuai apa yang menjadi kesenanganmu. Dan kesenangan manusia itu hampir sama, yakni apa? Senang perkara sing enak. Senang perkara sing enak. Karena apa? Karena manusia itu mempunyai hawa nafsu. Kaya sampean kon pilih buku atau HP, pilih apa? Mobil atau motor? Ngono iku. Nek kamu pengen nyeneng wong liya, berarti sesuai dengan hawa nafsu kamu. Kamu seneng sing ndi, ya kuwi sing dikekne. Iku sing dimulyakne. Kira-kira wong iku nek dimulyakne pengen AC, pengen kipas? Iya. Bodoh. Jadi sesuai dengan kemauan hawa nafsu kamu. Itu adalah standarisasi kita nyenengne wong liya. Milih mbok we apa mbok nom? Milih mbok we apa mbok nom? Terus itu durung duwe kok jeluk mbok nom. Itu ya. Jadi standarisasinya adalah kamu menyenangkan orang lain sebagaimana kamu menyenangi dirimu sendiri, dan patokannya orang itu senang terhadap perkara yang enak. Ada an-nafsu tamilu ila rohah. Ya, terus bagaimana menyikapi? Kira-kira senang atau enggak, itu urusan Kelly. Enggak usah memikirkan nanti. Yang penting kamu sudah memberikan pelayanan terbaik. Bahkan dalam masalah sodako ya, kamu itu tidak bisa memberikan sodako sesuatu yang kamu cintai. Lantaralul birra hatta tufiqu bima tuhibbun. Supaya apa? Supaya apa yang kita sodakokan itu bisa mengalir terus terhadap orang yang kita sodakohi. Itu satu. Yang kedua, apa tadi? Yang kedua itu kontradiksi. Bagus. Itu berarti menyimak dari awal. Tadi saya mengatakan tolabul ilmi, orang yang mencari ilmu harus mempunyai himmatul aliyah, uluwil himmah, atau cita-cita yang tinggi. Saya harus menjadi orang alim terus ya. Itu bagi orang tolabul ilmi. Tapi untuk menyikapi kehidupan, lah beda lagi. Untuk menyikapi kehidupan, kita harus mempunyai rem. Supaya apa? Supaya kita jatuhnya gak terlalu sakit. Maka saya Ibnu Athaillah As-Sakandari itu melihat dalam aspek kehidupan, bukan dalam aspek dalam masalah tolabul ilmi. Memang kelihatannya kontradiksi, tapi enggak. Yang tolabul ilmi ini baru ulul himmah, mempunyai jiwa cita-cita yang tinggi. Supaya apa? Supaya dia ini kedepannya bisa belajar dengan tekun, dengan sungguh-sungguh. Soalnya apa? Mempunyai cita-cita yang jauh, yang tinggi. Akhirnya apa? Dia berusaha untuk menggapainya sebisa mungkin. Tapi untuk aspek kehidupan, kita bermuasyarah dengan orang lain, kita harus menurunkan standarisasi kita. Maka saya Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, liyakilla ma yafrahu bihi yakil ma yahzunu bihi. Usahakan turunkan standar kebahagiaanmu supaya kamu tidak terlalu jatuh dalam kesedihan. Itu. Yang contoh kayak mau angan-angan bojone pikir koyo ini kita wilih, contoh. Akhirnya ketika kita ekspektasi tinggi adalah oleh bojo koyo elisu gigi, contoh elisu gigi. Akhirnya apa? Awake dhewe sedih. Nek sedih, nek kecewa, kita akan menyalahkan Gusti Allah. Ya, kalau kita kecewa, kalau kita sedih, kita akan menyalahkan Gusti Allah. Tujuannya apa? Tujuannya semacam ini supaya kita ngerebet, supaya hati kita tetap selalu gembira. Nah, yang ketiga masalah medsos atau tuntunan salaf.
Kita tidak bisa menolak terhadap kondisi zaman. Kita tidak bisa menolak ojo ada TikTok, ojo ada Instagram, ojo ada Facebook, Twitter, gak bisa. Ya bagi lil akili arifan li zamani. Seorang pemuda harus mengetahui kondisi zamannya. Zamannya Twitter, yo kita harus bisa adaptasi terhadap Twitter. Zamannya TikTokan, kita harus adaptasi terhadap TikTokan. Tapi ingat, HP itu jadi amal akhirat ketika tujuannya adalah akhirat. TikTokan sama duit TikTok gak apa-apa, ojo anti TikTok, ojo. Ya, ojo anti TikTok, tetap oleh download TikTok oleh, tapi tujuannya sampai ada dakwah. Kalau kita belum bisa berdakwah, kalau kita belum bisa berifadah, memberikan dakwah kita di media sosial, minimal kita istifadah. Ya, kalau kita belum bisa berdakwah, minimal kita beristifadah. Apa istifadah itu? Istifadah itu mengambil kebaikan. Yo sing di follow apa? Gus Baha, Gus Miftah, online, ya. Ojo malah sing pargoy, apalagi dam ojo, ya. Selagi ya kata Syekh Nawawi Banten, beliau mengatakan kita mengikuti adat manusia, adat masyarakat itu gak apa-apa. Koyok kita ngedit jedak-jeduk, gak apa-apa. Ma'adal ma'asi, selama tidak tarafnya maksiat. Ya, muwafaqatun nasi fi kulli syai'in ma'adal ma'asi. Kita boleh mengikuti tradisi manusia segala aspek apapun selama tidak melanggar syariat. Itu Syekh Nawawi. Kita boleh kok, kita bikin TikTok jedak-jeduk gak apa-apa. Ada yang pernah bikin jedak-jeduk? Ada. Joget TikTok ada. Selama tidak melanggar syariat gak popo. Sing langgar syariat piye? Cah lanang egal-egol bokonge. Ya, laki-laki egal-egol bokonge gak boleh. Pamer aurat gimana? Pakai sempak tok gak boleh. Ya. Iya. Awalnya transisi terus dibuka enek wedokane gak oleh. Gak boleh. Ya. Tapi selama itu tidak melanggar syariat, maka tidak apa-apa. Dan ingat, pemuda harus mulai sabar. Ya, pemuda harus mulai sabar. Jangan anti keadaan. Gak boleh. Wes saya haram Facebook, Haram Instagram, haram TikTok gak boleh. Ya, kalian itu penerus generasi zaman mendatang. Inna fi aidi syabab amrul ummah. Perkaranya umat mendatang itu berada di pundak kalian semua. Kalau kalian tidak melek literasi, tidak melek kondisi, kalian akan ketinggalan. Sampean bakal kalah karo anak-anak sampean. Ya, anak Pak jaluk HP, yo ditukok deh. Akhirnya apa? Kan gara-gara bapak iku gak melek teknologi apa kira piye diapusi karo anak-anak contohnya piye? Contohnya sampean ngapusi bapak-bapak ya. Pak tuku HP, tiga belajar, baru tiga main FF. Pak jaluk duwite, tiga tuku pulsa, yo piye? Ada Zoom, ada belajar Zoom. Pak nopo, tiga tuku koin lah. Tiga tuku apa? Stiker apa jenenge? Karakter apa jenenge? Skin. Nah.
Iya, alhamdulillah. Kulo niku kejamane FF Mobile Legend mboten nate main. Mainnya apa? Zombie. Zombie karo zombie candy. Ganti zombie candy. Nah, baik. Lalu yang keempat, betul paham. Sing keempat niku napa? Sing keempat niku napa? Menolak interaksi niku. Oh, nggak boleh. Ya. Manusia itu diciptakan oleh Allah sudah memiliki sifat sosial. Gak bisa manusia hidup dewe, gak boleh, gak bisa. Dulu Allah menciptakan Nabi Adam dewe, tapi Nabi Adam kesepian. Akhirnya gimana? Ngomong ke Gusti Allah, saya butuh pendamping, saya gak bisa hidup sendiri. Akhirnya bagaimana? Nabi Adam meminta izin kepada Allah untuk diciptakan pendamping, yakni Siti Hawa. Maka kalau melihat manusia itu makhluk sosial, kita dalam menyikapi sesuatu jangan dipendam sendiri. Jangan dipendam sendiri. Artinya apa? Ketika kita ada permasalahan dalam diri kita sesuatu, ketika kita curhatkan kepada orang lain, minimal beban yang di dalam diri kita itu sudah sudah berkurang. Ya, sudah berkurang. Contoh kita dua masalah urip, kita curhat, minimal beban yang dalam diri kita itu sudah terkuras, sudah dikalongi dengan kita curhat kepada orang lain. Ini namanya makhluk sosial. Ya, kayak dede gini. Termasuk ada sebuah ayat, ada sebuah makalah, khairun nasi anfa'ul linnas. Ini sudah clue. Ini tuh sudah clue. Clue apa? Clue bahwasanya kita itu karo podo-podo bodong soalnya kudu memberikan sebuah kemanfaatan. Dan ini bahasanya adalah anfa'uhum linnas. Ada objeknya. Gak bisa kita manfaat diri sendiri, gak bisa. Kita harus memanfaatkan orang lain. Interaksi sosial satu sama lain, termasuk dalam interaksi permasalahan hidup. Gak boleh kita untuk hidup itu disimpan dewe, itu gak boleh. Ada yang namanya interaksi sosial terhadap manusia. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Ada ayat lagi yang mengatakan, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Lita'arafu itu kalau dalam tasrif. Tahu tasrif enggak ya? Tasrif itu fa'ala yafulu ya. Lita'arafu itu bermakna musyarakah. Apa musyarakah itu? Musyarakah itu berarti saling take and give, saling melengkapi satu sama lain. Manusia diciptakan oleh Allah saling melengkapi satu sama lain, saling menguatkan satu sama lain, saling memberikan pengertian satu sama lain. Maka kalau sudah wazannya itu musyarakah, saling melengkapi, berarti gak bisa manusia hidup dewe dan dia menyikapi permasalahan sendiri, itu gak bisa. Mandiri gak bisa, harus butuh orang lain. Termasuk dalam permasalahan urip manusia itu sendiri. Mungkin itu saja yang kalau saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan mohon maaf, mungkin niku mawon soalnya suaranya habis, gak bisa melanjutkan. Dan kebetulan juga besok ada seminar mahasiswa di Madura. Jadi sangu suara biar gak habis. Besok di Madura insya Allah sama teman-teman mahasiswa. Ya, terima kasih dari kami. Akhirul kalam, saya mau menutup seminar ini atau dialog interaktif ini dengan sebuah makalah. Jadilah pribadi yang
Jadilah pribadi yang selalu bahagia, karena dengan hati bahagia kita tidak akan menggugat Allah Sang Maha Esa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Demikian penyampaian materi tentang bagaimana kita hidup bahagia oleh guru kita Gus Ahmad Kafabihi. Untuk kesimpulannya insyaallah sudah masing-masing bisa menyimpulkan. Tapi setidaknya sekali lagi, mari yang pertama dawuhnya beliau di dalam memohon kepada Allah, cekung tanggung, jangan tanggung. Sekali memohon, memohonlah yang tinggi, himmah yang tinggi, utamanya dalam masalah ilmu. Tetapi untuk urusan dunia secara umum, dawuhnya tadi, ini kita turunkan standar kita. Cak ocan reng maturah, com urusan dunia cak alengak katas. Tapi urusan ilmu kutu alengak katas. Urusan dunia alengak gebebe. Urusan ilmu alengak katas. Itu cak ocan reng maturah. Ya, jadi sekali memohonlah yang tinggi. Kemudian yang kedua, untuk hidup bahagia pandai-pandailah bersyukur. Pandai bersyukur. Kemudian biasakan membahagiakan orang lain. Kemudian menjaga hati senantiasa bersih. Dan senantiasa kita husnudzon kepada orang lain. 4 konsep tadi. Bersyukurlah, belajar bersyukur walaupun tidak cukup. Kemudian belajarlah bersabar walaupun itu berat. Belajarlah ikhlas meskipun terpaksa. Dan belajarlah mencintai meskipun tidak dicintai. Ya, ini kayaknya poin yang keempat ini yang lebih diingat. Ya, poin yang keempat ini kayaknya yang sering diingat-ingat ini. Ya mungkin karena dunianya ya, karena dunianya. Ya, saya masuk ke dunianya kalian, tapi kalian belum masuk ke dunia kita. Ya, terima kasih atas dawu-dawu beliau, nasihat-nasihat beliau. Ini sungguh walaupun mungkin dalam kondisi suara yang kurang maksimal, tapi beliau tetap semangat di dalam menyampaikan materi ilmunya kepada kita. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan kepada kita menjadi ilmu yang barokah, manfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita sampaikan kepada beliau, jazakumullah bil khair. Mudah-mudahan Allah membalas dengan balasan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Kita pungkasi kegiatan kita pada hari ini, dan setelah ini untuk kalian bisa meninggalkan madrasah untuk pelaksanaan sholat Jumat. Kita pungkasi bersama-sama. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kun lihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulliha liminal ahwali muqtahami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku moderator pada pagi hari ini, atas semua kurang, salah dan khilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.